Selamat datang di sini episode terakhir di season 1. Waduh, nyampe juga lo ternyata lo season 10 episode 10. Wow. Jadi kemarin kan awalnya pengen rilisnya tuh 2 hari sekali ya. Ternyata berat. Beratnya tuh karena saya pikir tuh ngoceh begini doang nih tidak butuh pikiran gitu. Ternyata enggak. Butuh banyak energi juga, terutama pas ngedit. Kemarin tuh ada yang sempet komen kan, "Bang, videonya atau durasinya bentar banget gitu. Baru dengerin, tahu-tahu udah kelar, udah selesai." Iya sih, memang saya tuh niatnya tuh 20 menitan, tapi ternyata susah loh. Sulit. Terutama pas kalau topik-topik tertentu yang saya punya banyak pengalaman tuh gampang lah ngomongnya. Tapi kalau topik yang menurut saya yang kemarin agak pendek tuh episode-nya. Itu kan cuman 8 menitan. Rasanya tuh kayak udah ngomong panjang lebar, Pak. Tapi ternyata pas didengerin lah 8 menit doang nih. Cukup nggak? Tapi ya begitulah. Untuk Siniride di kanal YouTube saya ya. Dan terima kasih juga nih udah banyak yang mau dengerin ocehan-ocehan saya, terutama ngobrolin sepeda dan mungkin ngobrolin channel saya juga. Thank you banget. Banyak juga teman-teman yang dengerin sambil sambil goes. Jadi dia goes sambil pakai earphone dengerin saya ngomong seperti ini. Ternyata ada juga yang lagi pakai sepeda statis di rumah dengerin ini. Teman saya juga tuh si Bram. Thank you Bram udah dengerin, dan juga thank you udah jadi member. Ada juga yang dengerin pas sambil kerja gitu. Yang mau tidur juga ada. Terus ya ternyata macam-macam. Dan ya di episode kali ini saya mau sedikit mau mereview lah channel YouTube saya selama sebulan ini, dan juga Siniride. Tidak lupa juga mungkin akan sharing ke depan nih channel mau diapain sih, mau ngapain dan mau ada apa aja sebagainya. Dan aspirasi saya ke depan tuh mau seperti apa. Nah, ini akan saya bahas di episode kali ini. Tapi sebelum mulai, seperti biasa Siniride kali ini disponsori oleh Singletrack. Bagi kalian yang nggak tahu Singletrack itu apa, Singletrack itu adalah jersey, apparel, sepeda dan sebagainya ya. Entah sepeda ada, helm juga ada, pokoknya komplit. Nah, Singletrack sekarang juga melayani custom guys. Jadi kalau komunitas kalian mau custom jersey atau apparel, itu bisa langsung aja kontak Singletrack. Instagramnya itu @singletrack1 ya. Satunya tuh pakai angka ya, Singletrack1. Seperti itu. Lanjut. Oke. Saya kan balik lagi mulai ngonten itu kurang lebih 1 bulan lah ya. Bulan kemarin Oktober. Nah, jadi selama Oktober itu mungkin cukup banyak juga konten-konten yang udah saya buat, mulai dari belusukan, terus ada Siniride salah satunya yang sampai 10 episode ini. Lalu ada konten yang balik lagi udah lama nggak muncul, Goesip. Jadi Goesip tuh modelnya kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Podcast jadi-jadian lah. Kalau ini kan podcast pure audio. Nah, kalau ngobrol kan talking head gitu ya, mirip-mirip bukan main sepeda tapi ya ngobrol aja gitu sama orang-orang yang menurut saya berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Lalu mungkin kalian juga memperhatikan banyak shot drone view, aerial view ya dari video saya. Karena memang dari dulu sih sebenarnya senang main drone, cuman karena waktu itu kan pakai si Spark itu DJI, itu kan durasinya sebentar banget dan range-nya juga nggak bisa jauh-jauh amat. Dan itu karena kecil, dan dia kalau kena angin dikit tuh kayak oleng gitu Pak. Itu ngeri. Akhirnya saya sempet upgrade yang agak gedean, dan terbangnya lebih lama nih. Flight time-nya jadi 25 menitan lah. Dan menurut saya itu lebih dari cukup. Apalagi kalau punya baterai lebih dari 1 ya. Wah, itu bisa enak tuh mondar-mandir ya. Dan itu sangat membantu saya dalam
proses dokumentasi terutama untuk capture dari atas nih. Jadi kayak pandangan mata burung dan mungkin ngasih sedikit B-roll tentang sekitar tempat yang lagi saya goes. Oke, biar kelihatan tuh. Oh, ternyata view-nya kayak gini nih. Nah, itu biar menambah kesyahduan ketika kalian menonton. Semua itu demi kalian. Gile, kurang baik apa gua? Oke, itu yang view kemarin ya, konten-konten yang saya buat. Dan kalau secara views, jujur memang banyak penurunan. Misalnya dulu satu video sehari itu 4.000 atau 10.000 bahkan, itu kayak udah ketakar, udah pasti segitu. Kalau sekarang kan enggak. Nah, faktornya mungkin banyak nih. Kan karena saya udah lama nggak ngonten, jadi tuh si YouTube mungkin tidak merekomendasikan secara algoritma ya ke beranda-beranda subscriber. Jadi mungkin kalian nontonnya apa, akhirnya tuh video-video saya tidak direkomendasikan ke YouTube ke beranda yang lama nggak lihat saya. Nah, tapi ketika kalian sudah nonton lagi, abis itu sama YouTube baru tuh dikasih jor-joran. Wah, ini loh kontennya Ageng Raditya ini loh. Disimak. Nah, kayaknya yang saya tangkap seperti itu nih si YouTube nih, pola algoritmnya. Apalagi kan sekarang juga ada YouTube Short ya, ala-ala TikTok gitu. Kenapa sekarang semua pada ngikutin TikTok sih? Pengen bikin video pendek gitu ya. Tapi ternyata memang Short itu cukup bagus untuk menaikkan engagement. Jadi kan orang kadang suka malas nih ngeliat video panjang. Dia ngeliat yang singkat-singkat aja gitu. Dan semakin banyak orang yang komen, itu makin di-push tuh sama YouTube untuk disebar ke beberapa tempat ya. Seperti itu. Oke, itu dari jumlah views. Kemarin juga ada beberapa partnership, terutama single track sama si IGP Sport. IGP Sport nih kayak cyclocom ya. Kalau kalian main road mungkin familiar, tapi kalau mungkin yang mountain bike kan jarang tuh saya ngeliat orang yang pakai MTB ada cyclocomnya. Nah, nih cyclocom nih berguna banget buat saya ketika lagi belusukan, terutama untuk ngeliat jalur dan juga mungkin mantau heart rate dan speed ya. Itu sangat useful banget. Oke, itu brand yang kemarin sempat masuk. Nextnya mau diapain sih ini channel? Insya Allah masih akan terus konten, insya Allah, karena di backlog saya di bagian to-do list ya, itu banyak banget hal-hal yang udah pengen saya buat kontennya. Oke, dan yang udah saya buat kontennya pun banyak banget yang belum saya edit. Nah, jadi nih kalau kalian pernah ada yang pakai Trello nggak sih, atau model kayak Kanban board gitu? Nah, di bagian to-do list sama backlog itu banyak banget numpuk. Mungkin ada 11 video kali. Kalau di backlog yang pengen saya buat, wah itu lebih banyak lagi. Jadi nih pikiran di kepala saya ini kayak udah membludak, pengen segera dicerotkan ya, dikeluarkan gitu, biar enak nih, apalagi kalau di dalam. Nah, itu untuk channel-channel atau konten yang udah saya pikirkan. Lalu mungkin ada konten selingan ya. Rata-rata mungkin konten entah liburan atau pas saya lagi road trip kemana ke suatu tempat. Contoh kemarin ke Pulau Pari, masih ada goes-goesnya dikit. Next ada yang ke Dusun Semilir, mungkin juga pas konten camping juga nanti akan saya upload. Kalau buat saya pribadi sih gunanya untuk dokumentasi. Jadi ternyata kalau saya ngupload video di YouTube, saya kan juga sering nonton balik tuh. Terutama kalau video anak-anak saya lagi goes, itu saya nonton lagi. Lah, itu rasanya rindu. Kamu rindu candu. Itu kayak siapa sih, si Dilan KW itu? Bajingan deh. Sekarang tuh kadang kalau ngeliat IG tuh isinya kayak dia terus tuh kontennya tuh. Hai. Nah, jadi kalau ngeliat video anak-anak tuh zaman dulu, anak-anak saya gitu ya, itu rasanya gila, dulu tuh masih kecil gini ya, udah gue ajakin ke tempat ini goesnya, dan sekarang udah gede. Rasa itu cepat banget. Jadi kayak galeri sama memori gitu ya buat saya pribadi.
terserah kalian mau lihat apa enggak. Yang penting itu buat saya untuk galeri atau dokumentasi ke depan. Dan juga kadang kalau ngeliat video-video lama punyanya KSS tuh, bareng KSS, itu tuh rasanya kayak ini niat amat ya dulu bikin kayak gini ya. Dan mereka tuh mau-maunya aja gitu, gue suruh ayo kita putar balik ke sono, nanti shotnya begini gini. Mereka tuh mau. Aduh, thank you banget teman-teman KSS. Udah mau diajak diajak gedebak-gedebuk dah untuk bikin konten. Dan mungkin mereka nggak terlalu banyak dapat kreditnya semua saya yang dapat, tapi it's okay. Banyak juga teman-teman KSS yang dari sering muncul di channel saya jadi ikutan dikenal orang. Om Dede tentunya, Asep Geprek, apalagi Asep Geprek juga cukup populer. Siapa lagi ya? Yudi, banyak dah pokoknya. Seperti itu untuk kontennya. Dan juga ke depan sih, karena niatnya tuh saya pengen mungkin sebulan sekali liburan keluar kemana gitu ya. Nggak keluar negeri, mungkin yang deket-deket lah, Jawa Barat atau mungkin Bandung, atau kemarin kayak ke Semarang. Nah, diselip-selipin goes. Jadi saya bawa sepeda biar kontennya tuh lebih beragam ya. Dan mungkin salah satu win-win solution mungkin 50-50. Jadi keluarga ikut liburan, senang, saya dapat konten, saya juga goes. Jadi ya it's okay lah, 50-50, masing-masing happy. Insya Allah sih seperti itu pengennya. Nanti saya juga bakal ke Jogja juga nih dalam waktu dekat. Mungkin yang dengerin ini ngelihat lah ke Jogja kok nggak bilang-bilang. Iya, mungkin udah lewat. Itu tanggal berapa ya? 19. Jadi 19 tuh sebenarnya paginya saya ke Sidoarjo dulu. Diundang sama Polygon untuk factory tour lagi. Sebelumnya pernah, dan itu menjadi salah satu video dengan viewer saya terbanyak. Hampir 1 juta lebih. Komennya pun beragam. Wah, udah kayak channel dawet itu kolom komentarnya. Dari orang yang ngerti saya sampai yang nggak tahu datang dari mana dan segala macam. Wah, itu udah kayak cendol dawet deh. Nah, nanti akan diundang untuk factory tour lagi. Apakah formatnya sama seperti kemarin atau mereka mau showcase produk terbaru? Kan soalnya saya penasaran tuh sama yang dipakai si Dan Wolf ya, Big Bad Wolf itu, yang dia pakai. Nggak tahu itu Siskiyou atau apa, tapi linkage-nya tuh mirip kayak Bromo. Dan mereka tuh kayak ngasih cuma sneak peek gitu doang kan. Jadi bikin greget nih, apa sih sebenarnya sepeda nih? Launching lah, buruan lah. Ya kan? Biar kita tuh cepet-cepet ambil tindakan pay later atau mungkin tindakan lain. Nah, nanti tanggal 19-nya itu untuk factory tour. Siangnya berangkat ke Jogja, kemungkinan naik travel atau bis kali ya, bareng Polygon dan kawan-kawan. Ada Om Ganesh juga, nggak tahu Mas Imam apakah ikut, tapi kurang lebih seperti itu. Nanti akan nyoba di Klangon, oke, alon-alon asal Klangon. Nah, akan coba di situ. Itu untuk yang luar daerah. Untuk konten saya sendiri mungkin lebih banyak back to the roots ya. Akarnya saya ini kan belusukan. Sampai ada yang menobatkan sebagai saya raja belusukan. Padahal ya belusukannya gitu-gitu doang. Cuman mungkin karena intensitas konten belusukan saya banyak, jadi seolah-olah kayak pionir. Padahal ya gitu. Mereka yang bilang pionir ya, bukan saya. Sombong sekali. Oke, konten belusukan mungkin lebih banyak, dan banyak konten-konten nanjak mungkin. Ya karena saya punya e-bike ya. Sayang pak, punya e-bike nggak dipakai buat nanjak, itu kayak takutnya dibilang sombong gitu. Ibaratnya ada fasilitas tapi lu nggak gunain, kan sombong namanya. Nah makanya saya nanjak e-bike. Yang jadi masalah mungkin ketika saya mau nanya kemana, saya kan kadang butuh temen. Nah temennya itu kalau lagi nggak pakai e-bike ya boncos juga, kasihan gitu. Dan saya juga akhirnya jadi nungguin dia nih di atas gitu ya, nungguin nyampe duluan, cuman kan gak enak ya. Nah itu yang jadi problem lagi saya pikirin. Untuk konten belusukan insya Allah ada terus. Konten bike park,
Bike park nih udah lama nggak main ajurut-ajurutan tuh kayak bego lagi gitu pak. Kayak bukan skillnya hilang ya, mungkin kaku lah ya. Kaku tuh kayak entah beloknya tuh jadi agak kacau. Nah itu untuk bike park. Mungkin ya belusukan lah. Karena route saya belusukan, orang taunya juga saya dari belusukan. Jadi mungkin ke depan lebih banyak konten belusukan ketimbang bike park. Dan gravelan I don't know, karena sekarang si Siskiyou 6 saya lagi saya coba pakai ban gravel. Jadi 700 kali 45 apa 47 tuh 45 ya. Ternyata muat dan masih banyak space, mungkin masih ada 2 jari lah untuk ban belakang, 1 jari untuk ban depan. Jadi masih oke. Kalau misalnya ke tempat kering, saya pengen ke daerah Cigudeg mungkin ya, terus dari Tenjo Jasinga situ ya long distance ya, pengen nyoba begitu. Untuk konten lain kayak sepeda road nggak tahu, saya nggak ahli di situ. Mungkin 1-2 konten ada, tapi kita lihat nanti apakah make sense. Lalu sepeda lipat mah udah enggak ya, sepeda lipat mah udah entahlah. Dari awal memang nggak pernah ada konten Sally kecuali teman yang pakai. Kalau saya pribadi nggak pakai Sally, jadi mungkin nggak ada. Konten apa lagi ya? Sinematik mungkin. Kepikiran juga bikin kayak sketsa komedi gitu. Yang dulu kan sempat beberapa tuh konyol-konyolan juga mungkin ada. Ya kita lihat nanti deh. Kita lihat nanti untuk konten di channel saya seperti apa. Tapi sebelumnya thank you banget juga nih yang udah pada balik lagi nonton dan kembali lagi. Dan semoga mengobati rasa kangen kalian dengan konten ya. Terutama intro video saya yang seperti ini. Ini tuh ikonik. Oke, jadi kalau misalnya ada di ujung ya, di kalian 500 meter gitu terus denger intro ini, orang tuh kalian udah pasti tahu deh. Wah nih lagi nonton channelnya Ageng Raditya nih. Ada. Ya, ciri khas itu doang berarti ya. Di intro yang bikin mengenang. Ya gitu aja sih untuk episode kali ini. Sedikit tadi membahas tentang depan ya. Thank you udah nonton, udah dengerin. I really appreciate dengan segala effort yang kalian udah lakukan, entah itu buang kuota buat nonton video atau mungkin ngisi like, comment, subscribe. Thank you banget. Oke, semoga nih Siniret lanjut ke season 2. Sebenarnya memang lanjut sih karena ada beberapa materi yang saya mau bahas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam satu jalur. Bye bye.